Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu calon CASN 2024, baik CPNS maupun P3K yang sudah dinyatakan lulus. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya update surat edaran terbaru dari BKN terkait dengan pengunduran penerbitan nomor induk CASN 2024 atau perpanjangan waktu untuk penerbitannya, yang mana ini Bapak Ibu sekalian diterbitkan tepat di hari libur hari Minggu ini. Bagaimana isinya kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, tepatnya 9 Maret 2025 hari Minggu, BKN secara resmi mengeluarkan siaran persnya nomor 015 rilis BKN 3/2025 terkait dengan BKN terus lanjutkan penetapan NIP CASN 2024 sampai penetapan SK pengangkatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian isi surat edarannya. Kita coba lihat lebih lanjut. Badan Kepegawaian Negara bergerak terus untuk memastikan SK pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN 2024 tetap terlaksana sampai selesai. Proses penetapan nomor induk atau NIP bagi pelamar seleksi CASN tahun anggaran 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan penyesuaian jadwal yang ditetapkan melalui. Jadi di sini sudah ada perubahan ya. Maka kemungkinan penetapan ini akan sengaja diundur ya, dibuat lama gitu ya, sesuai dengan katanya surat edaran Menpan RB di 7 Maret. Walaupun sebelumnya mereka saling surat menyurati terkait ini ya kan. BKN menargetkan usul penetapan NIP CASN 2020 akan selesai. Nih Bapak Ibu, paling lambat 30 Juni 2025 bagi CPNS. Jadi kan diundur nih Bapak Ibu. Dan 30 November 2025 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik apakah ini untuk yang November ini tahap 2, tapi ini kan menjadi catatan juga sama kepada kita apakah ini untuk tahap 1 atau tahap 2 gitu ya, karena tidak secara spesifik. Hal ini telah disampaikan kepada seluruh instansi melalui surat Kepala BKN nomor tanggal 8 Maret. Jadi sebelumnya sudah ada tanggal 8 Maret tentang penyesuaian jadwal seleksi CASN 2024. Ya, ini Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya, melalui surat Kepala BKN tersebut diatur bahwa, maksudnya isi surat yang sebelumnya, proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya akan tetap dilanjutkan hingga keputusan pengangkatan diterbitkan. Penyesuaian jadwal ini sendiri dilakukan karena banyak instansi yang mengajukan. Jadi ini kata alasannya, ini alasannya adalah banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran terhitung mulai tanggal atau TMT, baik itu untuk CPNS atau P3K. Ya, walaupun ini menjadi alasan dari BKN, tapi menurut pemantauan kita memang tidak semua daerah. Karena sejatinya ya Bapak Ibu sekalian, untuk CASN 2025 ini pengusulan penganggarannya sudah dilakukan sejak 2024. Ada mungkin beberapa daerah, tapi tentu ini harusnya tidak berlaku secara umum ya kan Bapak Ibu. Seyogianya yang sudah lanjut ya tetap lanjut. Kalau mau ditata lebih serius ya sebaiknya memang ini di tahap 2 dilakukan. Itu sih tuntutan kawan-kawan. Dinyatakan lebih lanjut, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 TMT 1 Oktober 2025. Dan surat pelaksanaan melaksanakan tugas atau SPMT akan diterbitkan pada tanggal sama, yaitu 1 Oktober 2025, sehingga dimaksudkan penggajiannya langsung di 1 Oktober 2025. Ini untuk CPNS ya. Selanjutnya, penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025. Sementara itu, bagi peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan formasi akan diangkat menjadi P3K TMT 1 Maret 2026 dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat tanggal 1 Februari 2026. Tapi tidak disebutkan di sini SPMT-nya ya. Ini pengangkatan 1 Maret, SPMT-nya tanggal berapa, bulan berapa, ini juga menjadi tidak sinkron dengan CPNS ya Bapak Ibu. Selain itu, pertimbangan teknis atau praktek penetapan nomor induk CPNS yang telah diterbitkan juga akan disesuaikan menjadi TMT 1 Oktober 2025
Sementara untuk praktek penetapan nomor induk P3K menjadi TMT 1 Maret 2026. Instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dengan TMT selain 1 Oktober 2025 dan P3K selain TMT 1 Maret 2026 diminta untuk menyesuaikan berdasarkan pertimbangan teknis BKN. Adapun pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui batas usia pensiun pengangkatan tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki akan tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja selama 1 tahun. Ini sungguh kejam ini. Jadi bagaimana dengan yang sudah memasuki usia tertentu atau sudah masuk ke usia pensiun? Ya berarti tidak bisa diangkat gitu ya Bapak Ibu. Nah, surat ini jelas ya Bapak Ibu, kita lihat bahwa akan dilakukan terutama ini bagi daerah-daerah yang sudah membagikan SK dan pelantikan. Ini juga menjadi rancu di Pariaman, kemudian disebutkan juga katanya Luwu, kemudian Sampit yang sudah membagikan, dan ada juga daerah-daerah yang sudah ada jadwalnya diminta untuk menyesuaikan ya, oleh BKN diminta untuk menyesuaikannya. Terkait ini, Kepala BKN Prof. Judan Arif mengimbau para pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomornya tanggal 12 Desember 2024. BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyesuaian jadwal ini, terang BKN. Ditandatangani oleh Kepala Biro BKN Hukum dan Kerjasama dari BKN ya, secara elektronik Pino Dita Tama. Ya, ini adalah surat edarannya. Surat edarannya ini sebenarnya tidak ada dasar hukumnya ya, hanya menyangkut putusan Menpan saja ya. Keputusan Menpan 7 Maret itu sebenarnya adalah membalas surat dari BKN. Jadi ini timbal balik sih sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sengaja ini Bapak Ibu sekalian surat diterbitkan di minggu ini untuk membatasi pergerakan di daerah kalau menurut saya. Hal mana ditetapkan di sini bahwa akan diperpanjang progres penerbitan nomor induk ya. Jadi kalau untuk CPNS-nya jadi Juni, padahal harusnya kan di Maret ini sudah ya. Karena sesuai dengan ketentuannya, apabila disampaikan BKD ke BKN, maka 25 hari setelah disampaikan itu harus terbit NIP-nya, kan begitu Bapak Ibu aturannya. Nah, ini diperpanjang sampai Juni. Maka kemudian nanti di daerah itu juga akan memperlambat ini pengusulan dari BKD ke BKN-nya. Nah, itu ya. Padahal daerahnya sudah lama selesai. Begitu juga untuk P3K-nya Bapak Ibu sekalian. P3K juga akan diperpanjang ini untuk penerbitan nomor induknya. Padahal sebenarnya ini kan jadi menarik ini. Apabila ini kita kalau lihat daftar, sudah banyak daerah yang melakukan submit ke BKN. Jadi aturannya tinggal 25 hari harus tuntas itu ya. Sehingga daerah memiliki kewenangan setelah pertek terbit. Urusan BKN kan pertek, maka daerah lah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat P3K-nya gitu ya. Namun kalau diundur sampai tanggal bulan November 2025 ini, jelas nanti Bapak sekalian ini ya banyak juga daerah yang akan memperlambat pengirimannya. Semalam kita sudah sama-sama dengarkan bahwa Komisi 2 menyatakan BKN dan Menpan RB itu salah memahami terkait keputusan yang diambil, sehingga kita nih kesemuanya harus bergerak di Bapak Ibu untuk kiranya bisa memberikan penekanan bahwa penundaan ini sudah menjadi isu nasional. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita terus bekerja keras sehingga keputusan Menpan RB, keputusan BKN ini paling tidak ini akan dipertimbangkan kembali dan ada peninjauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi 2 maupun kalau bisa oleh Presiden. Nah, ini yang kita harapkan. Dan semoga informasi ini menjadi gambaran bagi Bapak Ibu untuk bisa bersikap ke depannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.